Halo Sobat Belkom, ketemu lagi dengan saya Atma Budi Wirawan di channel Belkom Belajar Komputer Suka-Suka. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada sobat semua, tutorial SketchUp bagaimana bisa membuat rumah tipe 45 ya. Oke, jangan lupa sebelum kita lanjut klik tombol subscribe dan juga lonceng. Jangan lupa pula like, komen, dan share untuk kemajuan channel ini. Oke, pertama-tama buka SketchUp-nya dulu. Nah, di welcome screen kita akan temukan tampilan seperti ini. Khusus template, sobat semua akan melihat ini ada template simple template, feet and inch, simple template meters. Gunakan yang meter saja ya, supaya tidak terlalu susah dalam menentukan satuannya. Oke, simple template meter, start using SketchUp. Oke, kita tunggu sampai dokumennya terbuka. Oke, buat panduan kita sobat bisa cari contoh denah ya. Saya sudah punya di sini contoh denah tipe 45 dengan ukuran tanah 10 x 15 meter. Oke, 10 x 15 meter. Kita buat dulu ukuran tanahnya. Saja. Oke, kita bisa tulis di sini 10, spasi 15. Jadi 10 x 15 meter. 10, spasi 15, enter. Oke, sudah jadi. Kasih warna dulu, warna putih saja. Seperti ini. Oke. Nah, setiap selesai membuat sebuah objek yang mana objek tersebut nanti akan terpisah dengan objek lainnya. Di SketchUp ini mesti kita grouping dulu ya sobat ya. Gimana cara groupingnya? Klik 3 kali. Ingat, klik 3 kali bukan klik 2 kali. Jadi triple klik bukan double klik. 1 2 3. Nah, seperti ini. Saya ulangi. 1 2 3. Klik kanan, make group. Akan menjadi sebuah objek yang sudah tergroup. Oke, kita lihat lagi denahnya. Kita akan mulai menggambar dari kamar tidur yang ini ya. Berapa ini? 3 meter kali 3 meter. Dengan jarak samping 1 meter dan 2,5 tambah setengah berarti 3. Berarti jarak dari depan itu 3 meter dan dari samping kiri 1 meter. Oke, kita bisa tarik dari depan 3 meter dan dari samping kiri 1 meter. Kita bisa gunakan tape measure tools. Ada di sini yang gambar meteran. Tape measure tool. Kita tarik dari pojok sejauh 3 meter seperti ini. Sobat bisa ketik saja setelah sobat majukan atau sobat tulis. Ketik saja tanpa harus mengarahkan kursor ke kolom ini. Cukup diarahkan ke tempat yang dituju, lalu sobat ketik 3. Nah, dia akan secara otomatis mengisi fill di bagian ledge. Ketik 3 dan enter. Oke. Lalu dari kiri, nah ini udah ada guide point. Nah, dari samping kiri ke dalam itu 1 meter tadi ya. Ya, 1 meter. Oke, tarik ke dalam 1 meter. Ingat, langsung tulis saja 1, enter.
Oke, kita sudah dapatkan guide point 3 meter dan 1 meter. Lalu kita buat kamar tidur dengan rectangle tool ya sobat ya, atau di atas juga ada namanya shape tool, shapes. Ada pilihan rectangle, rotated rectangle, circle, dan polygon. Kita pakai rectangle aja, atau shortcutnya dengan tombol R di keyboard. Oke, 3 kali 3 seperti ini. Sama kayak tadi, ketika mengarahkan sobat bisa langsung tulis 3, spasi 3, enter. Dia akan menjadi sebuah rectangle dengan ukuran 3 meter kali 3 meter. Kita bisa tes di sini dengan tape measure tool atau meteran 3 dan 3. Oke. Lalu terus ke belakang ada ruang keluarga, dapur, dan WC. 2 meter ditambah 1,5 meter, 3,5 meter. 3,5 dikali 3 karena ini sama dengan lebar kamar. Berarti kita buat lagi 3,5 kali 3. Nanti dinding WC-nya mungkin bisa belakangan. Kita buat dulu rectangle ukuran 3,5 kali 3 meter. Oke, kita tarik seperti ini. Defaultnya 3 meter. Jadi kita bisa tulis langsung 3, spasi 3,5. Jadi 3 kali 3,5 meter kita tulis 3, spasi 3,5, enter. Oke, jadi lalu kita lihat lagi ada teras di situ. Nah, teras ini agak menjorok keluar setengah meter. Kita bisa lihat di sini agak menjorok ke depan setengah meter dengan lebar 3 meter, sama dengan lebar kamar tidur ini. Artinya sobat bisa menarik guide point dari pojok kanan kamar tidur ini ke depan sejauh setengah meter. Oke, kita tarik setengah meter 0,5, enter. Oke, kita sudah dapatkan guide point. Oke, kita lihat teras itu ukurannya 3 kali 1,5, 3 kali 1,5 meter. Kita bisa langsung bikin. Oke, kita ketik 3 titik spasi 1, 3, spasi 1,5, 3 kali 1,5. Oke, lalu apa lagi? Ruang tamu 3 kali 3. Ruang tamu 3 kali 3. Kita buat lagi 3 kali 3 untuk ruang tamu. Ketik saja langsung 3, spasi 3, spasi 3, enter. Oke, lalu ada lagi kamar tidur lebih besar ya. Ini ada menjorok ke samping sejauh 1 meter, berarti 4 kali 3 meter. Oke, kita buat 4 dikali 3 meter. Kita ketik saja 4, spasi 3. Oke. Nah, kalau sobat sudah punya denah yang bisa digunakan untuk menggambar rumah tipe 45 ini. Oh ya, kita tambahkan space buat kamar mandi tadi ya. 1,2 dikali 1,5, 1,5 dan 1,2. Oke, kita bisa tambahkan langsung di sini. Satu titik 5, spasi 1,2. Oke, sudah jadi. Kita tinggal tahap kedua. Kita tinggikan dulu permukaannya. Umumnya lantai dasar rumah itu memiliki ketinggian, memiliki elevasi sekitar 50 cm dari permukaan tanah.
50 atau 60. Umumnya 60, ada yang 50, bebas saja. Coba bisa buat 50 atau 60. Sementara seriusnya akan buat elevasi 60 cm. Bagaimana caranya? Kita bisa gunakan sini ada push pull tools. Di sini juga ada di kiri push garis miring pull. Jadi buat menarik dan mendorong. Oke. Kita dari pojok dulu. Kita naikkan ke atas seperti ini. Kita akan terlihat distance 0,57. Kita bisa langsung tulis di situ 0,6. Saya langsung tulis saja 0,6. Enter. Oke. Jadi elevasi akan berubah menjadi 60 cm. Oke, yang lain bisa ditarik, gunakan push pull tool lagi. Tarik saja langsung, arahkan ke atas daripada objek yang sebelumnya. Dia akan mengikuti hingga muncul kotak dialog on face seperti ini. Untuk teras sendiri biasanya lebih rendah 5 cm dari permukaan utama. Artinya jika lantai bagian dalam rumah itu 60 cm, biasanya teras itu hanya 55 cm saja. Lebih rendah 5 sampai 10 cm. Nah, untuk belajar kali ini saya akan bikin 55. Sama, gunakan push pull tool, bukan 55, 0,0.55. Oke. Nah, untuk ke semua objek ini kita bisa group. Jangan lupa untuk menggroup, klik 3 kali, triple klik. 1, 2, 3. Kita akan select all. Sebelum di group, beri warna dulu putih saja. Putih saja dulu sebagai warna dasar. Oke. Klik kanan, make group. Ya, sudah tergroup seperti ini. Jangan lupa sobat, sebelum lanjut lebih jauh, save dulu dokumennya. Jangan lupa di save dulu dokumennya. Oke. Setelah kita save, kita lanjut lagi dengan membuat dinding. Oke, kita buat dinding bisa dari pojok sini. Oke, seperti ini. Dari samping bisa seperti ini. Kita buat dinding. Ini panjangnya 6,5 cm, 6,5 meter maksudnya. Oke. Kita buat dinding bisa dengan ketebalan 10 cm ya sobat ya. 10 cm itu dengan asumsi ya kalau realnya batako ditambah plesteran. Jadi ya kurang lebih 10 cm lah. Oke, kita berarti bikin dengan rectangle tool tadi 6.5, spasi 0.1. 6,5 buat panjangnya, 0,1 atau 10 cm untuk ketebalannya. Oke, enter. Jadi kita tinggikan dindingnya, kita naikkan dindingnya dengan menggunakan push pull tadi sama. Kita naikkan 4 meter. Kenapa 4? Karena umumnya rumah-rumah tipe berukuran kecil ini butuh sirkulasi udara yang cukup. Karena rumah ini kecil ya. Kalau terlalu rendah juga akan menjadi pengap, sesak dan kekurangan oksigen karena minimnya sirkulasi udara. Jadi dengan posisi rumah posisi plafon yang cukup tinggi akan sangat memungkinkan sirkulasi udara itu berjalan dengan bagus. Itu juga sangat ditentukan dengan jumlah jendela dan ventilasi. Oke, kita lanjut. Oke, setiap selesai membuat dinding ini jangan lupa triple klik 3 kali dan group, make group. Oke, kita buat lagi. Oke, semua dinding sudah selesai dibuat. Kita selanjutnya coba membuat bagian-bagian pintu dan jendelanya ya.
Jangan lupa di save sobat, jangan lupa di save. Oke. Oh iya, masih ada satu dinding yang tertinggal, yaitu dinding kamar mandi. Oke, tahap pertama kita bisa membuat pintu ruang tamu dulu. Oke, pintu ruang tamu. Ini kalau di Dena itu ada gambar 2 daun pintu. Berarti kalau 2 daun pintu itu sekitar lebarnya ya sekitar 1,2 meter ya sobatnya, umumnya, dengan ketinggian 2 meter. Artinya kita nggak bisa hanya buat 2 meter, karena biasanya ada, kalau pintu itu ada kusen bagian kiri, kanan, dan atas masing-masing 5 cm. Berarti kita akan buat lubang pintu itu ukurannya 1,2 dikali 2,0,5 atau 2 meter 5 cm. 2,0,5 meter. Oke. Bagaimana cara membuat melubangi dinding ini, melubangi objek yang sudah tergrup ini? Ya, caranya double klik pada objek yang tergrup tadi. Nah, ketika kita double klik, kita masuk ke dalam grup objek tadi. Nah, di sini kita bisa mengubah bentuk objek yang sudah dibuat atau yang sudah tergrup. Oke, kita buat dengan rectangle tool. Kita ambil midpoint di sini, arahkan saja kursor ke tengah, dia akan otomatis snap to midpoint. Oke, sobat tinggal tarik ke atas. Kita buat 0,6, spasi 2,05. Oke, enter. Begitu juga di sebelahnya. Oke, buat lagi 2,05, spasi 0,6, enter. Bisa garis tengah ini bisa dibuang, buang saja. Lalu kita lubangi dengan pull push tool. Dorong ke dalam sejauh 10 cm atau 0,1 meter. Atau dia akan ketemu otomatis seperti ini. Nah, sampai ketemu seperti ini, ada muncul kotak dialog on face, klik dan lepaskan. Dia akan berlubang seperti ini. Oke. Masih jangan keluar dulu dari grup. Kita lihat jendelanya. Ini ada 2 jendela, kiri dan kanan pintu, masing-masing 1, 2. Oke, kita coba membuat jendela dengan ketinggian 1,6 ya, mungkin ya 1,6 atau ya 1,7 mungkin dikali 60 cm ya, mungkin ya 60 cm. Oke, kita buat masing-masing 1 di kiri dan 1 di kanan. Oke, kita untuk membuat jendela ini kita bisa gunakan tape measure tool, mungkin berjarak berapa, 15 cm dari pinggir pintu. Oke, kita buat 15 saja, 0,15. Kita lihat 0,15. Kita buat ketinggiannya 1,7 ya. ,7 dikali 5 aja ya, 1,75 berarti 1,75, spasi 0,5, karena nanti akan ditambah kusen kiri, kanan, atas, dan bawah. Oke, 1,75 dikali 0,5. Oke, kita lubangi dengan ini push pull tool, sama seperti tadi, sampai ketemu kotak dialog on face, klik dan lepaskan. Oke, lalu di sebelahnya lagi ya. Jadi bagaimana dengan ventilasinya? Kita bisa buat juga ventilasinya. Kita tarik dari atas ya, mungkin kalau ventilasi kita bisa buat dia lebih tinggi, 20 cm mungkin. Oke, atau 15 cm.
0,15. Kita buat guide point 15 cm. Oke. Kita samakan ukurannya. Ini tadi berapa? 0,5. Berarti 0,5 dikali 15. 0,5 koma spasi 0,15. 15 cm saja cukup untuk lubang ventilasi seperti ini. Bisa lubangi ventilasinya sampai ketemu kotak dialog on face atau 10 cm. Oke, sudah jadi. Satu buah pintu di tengah, jendela kiri kanan, dan ventilasi di atasnya. Untuk keluar grup, kita cukup mengklik satu kali di bagian luar daripada grup ini. Dia akan keluar secara otomatis. Jangan pernah lupa untuk menyimpan, save, agar pekerjaan kita tidak sia-sia. Kita lihat lagi jendelanya. Ada 2 jendela di kamar tidur depan, ada posisi tengah. Kita bisa ubah mungkin di samping jendela tersebut, karena mungkin nanti bagian dekat teras ini akan kita buat fasad yang bagus. Sebelum kita lanjut, kita bisa ukur dulu jarak ini dari permukaan lantai, jarak jendela ini 30 cm ya. Ini untuk panduan di tempat lain, di area lain. Kita bikin di sini. Kita masuk dulu ke grup, klik 2 kali. Kita masuk ke grup dinding bagian kamar. Kemudian kita bisa naik buat guide point 30 cm seperti tadi, 0,3. Kita buat 1,75 tadi ya, dikali 0,5. Ingat, 2 buah jendela yang bertemu itu akan memiliki kusen bagian tengah. Artinya di bagian sebelahnya kita cukup bikin 45 cm. Kenapa? Nanti sobat bisa lihat apa yang terjadi setelah saya membuat gambar jendelanya, gambar kusen, daun jendela, dan kaca-kacanya. Kita buat dulu. 1,75 dikali 0,45. Bentar. Ini bisa kita buang saja dan kita lubangi dengan push pull tools. Sama seperti tadi. Ventilasinya nanti dulu, kita buat dulu daun jendelanya. Sobat. Sebelum membuat daun jendela, kita dapat membuat teras terlebih dahulu, membuat kusen terlebih dahulu. Kita gunakan rectangle tool di sini atau di sini. Buat saja full memenuhi jendela ini. Kita bisa beri warna, cari warna kayu, misalnya wood cherry original boleh, yang mana saja boleh, plywood notes, yang ini saja ya, wood cherry original. Kita bisa gelapkan warnanya di sini, di create material, klik di color wheel, kita bisa gelapkan seperti ini. Ini saja, klik OK dan beri warna di kedua sisi. Kita tebalkan kusen ini setebal dinding, atau 10 cm, 0,10 meter. Seperti ini sudah jadi.
Lalu kita beri frame kiri, kanan, atas, dan bawah masing-masing 5 cm. (0,05) ya, berarti 0,5 kali 0,05 meter. Di bagian samping 1,75 dikali 0,05, bawah sama 0,5 dikali 0,05, dan samping kanan 1,75 dikali 0,05. Oke, kita lubangi lagi sama. Oke, sampai ketemu kotak dialog on face, klik dan lepaskan. Oke, kemudian kusen ini bisa sobat grup. Ingat, triple klik pada objek dan klik kanan make group. Oke, kita buat satu buah kusen, lalu kita buat daun jendelanya sobat. Buat daun jendelanya sama, kita buat rectangle tool. Oke, beri warna seperti ini sama di kedua sisinya. Oke. Umumnya tebal jendela itu sekitar 5-6 cm. Kita buat saja 6. Oke, kita tarik dengan push pull tool 0,06 atau 6 cm. Tulis saja 0,06. Di distance akan muncul sendiri. Oke, enter. Lalu buat frame. Frame jendela itu umumnya 10 cm ya sobat. Kalau kusen tadi cuma 5 cm, kalau jendela itu umumnya 10, 8 sampai 10 cm. Jadi karena jendelanya kecil, kita bisa buat 8 cm saja. Oke, kita buat 0,4 dikali 0,08. Oke, sama juga di samping 1,65 dikali 0,08. Oke, di bawah lagi 0,4, 0,08. Samping kiri, samping kanan 1,65 dikali 0,08. Oke, lalu lubangi tengahnya. Ingat, sampai bertemu kotak dialog on face, klik dan lepaskan. Lalu kita buat kacanya. Kaca itu berada di tengah. Bagaimana cara membuatnya? Kita gunakan rectangle tool lagi. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa di grouping dulu. Klik 3 kali. Make group. Oke. Gunakan rectangle tool untuk membuat kaca seperti ini. Oke. Arahkan kursor ke bagian tengah sini. Otomatis dia akan menjadi mengarah ke midpoint in group. Oke, klik saja satu kali. Klik satu kali. Jangan arahkan kemana-mana dulu. Oke, klik satu kali. Jangan arahkan kemana-mana dulu. Lalu putar objek dengan orbit tool. Orbit. Oke, kita putar. Kita putar seperti ini. Arahkan ke atas. Arahkan ke pojok kanan atas. Oke. Dari pojok kiri bawah, arahkan ke pojok kanan atas. Oke. Setelah kita temukan pojok kanan atas, pilih lagi rectangle tool tadi, klik dan arahkan ke midpoint in group. Oke, klik dan lepaskan. Oke, dia terbentuk sendiri. Kacanya bagian tengah. Kita bisa beri material di sini, glass and mirrors. Oke, ini ada mirror, ada translucent glass block dark. Kita yang gray saja, translucent glass gray. Klik dan beri warna di sini di kedua sisinya. Oke. Jangan lupa triple klik dan di group. Nah, kita bisa menggroup daun jendela dan kaca ini dengan cara seleksi dulu bagian kacanya, klik bagian kaca, lalu tekan tombol shift pada keyboard dan seleksi daun jendelanya. Oke,
dua objek filter seleksi, tinggal klik kanan dan make group. Oke. Nah, objek grouping daun jendela ini bisa kita mundurkan sedikit agar nanti terlihat ada apa ya, ada jaraknya. Coba kita bisa mundurkan 1 cm saja. Mundurkan dengan move tool di sini atau di sini. Oke, mundurkan 1 cm, mundurkan saja. Nah, seperti ini. Oke, mundurkan ke belakang seperti ini. 1 cm saja. Lihat di lens ada 0,01 meter atau 1 cm. Oke, mundurkan, klik dan lepaskan. Oke, dia akan mundur 1 cm. Nah, kemudian kita dapat menggrup kedua objek daun jendela dan kusen ini. Sama seperti tadi, klik dulu daun jendela yang telah tergrup dengan kaca, klik, tekan shift pada keyboard, lalu klik kusennya. Oke, klik kanan, make group, jadi. Oke, lalu untuk jendela bagian kanan kita tinggal copy paste. Caranya klik bagian jendela, tekan Ctrl C, atau di sini ada edit copy, ya kan, agar tidak ribet gunakan shortcut saja, Ctrl C. Oke. Lalu arahkan ke sini, tekan Ctrl V atau paste seperti ini. Dia belum menempel kemana-mana, kita arahkan ke pojok kiri ini. Nah, seperti ini otomatis ya. Oke, nah, seperti ini endpoint in group. Oke, ketika sudah pas, klik dan lepaskan. Oke, kita bisa Ctrl V lagi buat di sini, di kamar ini. Oke, Ctrl V sama. Oke, Ctrl V lagi di sini. Oke, nah, dia akan ada kelebihan di bagian kanan karena tadi yang kedua kita buat, ingat tadi cuma 45 cm. Mengapa? Karena jika dua daun jendela ini bertemu, itu sebenarnya cukup menggunakan satu batang kusen saja. Kusen yang ini yang akan kita gunakan. Artinya objek ini, objek grup ini kita bisa geser 5 cm ke kiri. Kita gunakan mouse tool, oke. Kita geser 5 cm ke kiri. Nah, terlihat di lens 0,05 meter atau 5 cm. Oke, setelah bergeser 5 cm ke kiri, klik dan lepaskan. Nah, seperti ini. Jadi dua daun jendela dan satu kusen di tengah. Seperti inilah yang umumnya. Oke, jangan lupa save. Kita bisa lanjutkan di jendela-jendela yang lainnya. Nah, di kamar ini bisa. Oke. Masuk ke grupnya, kita buat satu ini karena cuma 1 meter tadi, kita buat satu daun jendela saja cukup. Kita bisa buat garis pandu di sini di bawah. Kenapa diperlukan garis pandu? Agar bisa, atau di samping sini ya, di pojokan dinding ini. Nah, seperti ini. Kita gunakan line tool dari pojok atas ke pojok bawah. Oke, kita masuk. Kenapa diperlukan garis pandu? Agar kita dapat menemukan midpoint di sini. Karena jendela ini satu kesatuan tadinya. Nah, setelah kita buat garis pandu, dia akan terpisah. Oke, kita bisa gunakan garis pandu lagi. Kita ambil dari midpoint di sini, kita tarik ke atas 30 cm, 0,3. Oke, lalu kita tarik ke kanan ke kiri 25 cm, dan tarik lagi ke kanan 25 cm. Sistem tadi bisa langsung kita hapus. Pusing juga ada tadi, kita hapus. Oke, kita naikkan jendela tadi 1,75 ya, 1,75 dikali 5. 1,
0,75 dikali berarti koma spasi 0,5. Oke. Jawabannya keluar dari grup dan cukup Ctrl V karena tadi objek nilai sudah tercopy, jadi cukup paste saja seperti ini, Ctrl V dan letakkan di sini. Oke. Jadi dia persis berada di tengah dinding yang menjorok keluar ini. Oke. Oh iya, kita melupakan ventilasinya, saudara. Kita buatkan ke grup ini. Oke. Kita buat guide point 15 cm. Oke. Kita buat berapa nih? Kalau dari pojok sini ke sini 45 dan 45. Oke. Kita bisa buat 45 kali 15. Oke. Jarak antara dua daun nilai ini adalah 5 cm. Jarak ada dan jarak antara kedua daun jendela ini adalah 5 cm. Kita lihat 5 cm. Artinya ventilasi ini kita bisa jarak dengan 5 cm juga. Seperti ini. Oke. Kita buat lagi 45 0,45 kali 0,15 dan lubangnya. Oke. Begitu juga dengan kamar yang di sini. Oke, kita buat 15 cm. 0,5. Ini karena dia full, makanya 50 cm. 0,5 dikali 15. Oke, ulangi lagi. Oke, jadi seperti ini. Yang lupa save. Nah, lalu kita membuat pintu depan dulu ya sobat ya. Nah, ini membuat pintu ini butuh, ini sobat harus memperhatikan lebih detail bagaimana kita membuat pintu. Oke, sebelum membuat kita akan buat kusennya terlebih dahulu. Kan kita buat kusennya terlebih dahulu. Ingat, buat saja blok di sini di depan pintu ini, beri warna sesuai, samakan saja dengan warna kusen jendela. Kita bisa gunakan eyedrop sample paint. Oke, klik saja di sini. Oke, kita akan dapatkan material yang sama persis dengan warna kusen dan daun jendela. Klik di bagian sini. Kan, lakukan di kedua sisinya. Oke. Oke, dan tebalkan setebal dinding atau 10 cm, 0,1 meter. Nah, oke, buat frame 5 cm di bagian kiri, kanan, dan atasnya saja. Kalau bawah nggak perlu karena pintu itu nggak butuh frame di bagian bawah.